bahwa berdamai lebih penting daripada semua hal yang dia pertahankan, termasuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Filemon pasal yang pertama ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku teman seimanmu, terimalah dia sebagai aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat-ayat yang kita baca hari ini menyatakan kepada kita bagaimana Paulus memohon Filemon untuk menerima Onesimus. Bukan lagi menerima sebagai hamba atau budak, saudara, tapi lebih daripada itu menerimanya sebagai saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ini sebuah permintaan yang sangat serius. Bukan hanya untuk Filemon, tapi juga permintaan ini menyerang sistem masyarakat yang telah terbangun ribuan tahun dalam masyarakat waktu itu. Yakni budak adalah barang dan bukan pribadi. Kalau budak bersalah, saudara, maka budak itu harus dihukum mati. Wow, itu hukuman gak bisa ditawar-tawar lagi. Sekarang Paulus minta kepada Onesimus untuk kembali ke Kolose, lalu berdamai dengan Filemon. Bagi Onesimus, saudara, ini dilematis. Dan benar sekali saudara-saudara, tentu kita mengetahui bahwa di dalam daerah kekuasaan Roma berlaku sebuah aturan bahwa budak yang bersalah harus mati, harus dihukum. Itu tergantung tuannya. Karena kalau kita tahu bahwa ini peraturan Romawi dan harus ditaati oleh semua warga Roma. Dan kita tentu tahu bahwa semua budak yang berbuat salah selalu terancam nyawanya. Karena itulah Onesimus waktu dia berbuat salah di rumah Filemon pertama kali, dia harus melarikan diri dari situ. Dia harus lari dari Kolose, lari ke Roma. Tapi di Roma dia bertobat, ketemu Paulus di dalam penjara, dan kemudian dia lahir baru di situ. Kemudian tentu dia melayani Tuhan dan jalan melayani Paulus. Tapi yang mau dikatakan di sini adalah Onesimus tahu persis posisinya. Sekarang Paulus meminta dia, yuk kamu pergi ke Kolose, membawa surat buat jemaat di Kolose, dan membawa surat juga buat Filemon, majikannya, buat Onesimus. Kematian menunggu dia, karena kalau dia pulang, dia pasti akan dibunuh oleh majikannya. Majikannya mungkin orang percaya, tapi bukankah majikannya terikat pada aturan-aturan Romawi yang meminta orang untuk patuh terhadap aturan itu? Dan bisa jadi hal tersebut kalau dia tidak menghukum Onesimus, itu akan menimbulkan nama baiknya terganggu pada semua pengusaha-pengusaha yang lain atau pemilik-pemilik budak yang lain. Dan ini betul-betul sesuatu yang sangat dilematis buat Onesimus. Dia mau melayani Tuhan, tapi sekarang dia disuruh untuk mati. Wow, saudara, kisah ini sangat menarik sekali. Bagi Paulus, saudara, Onesimus adalah buah hati. Artinya anak kesayangan. Karena Onesimus adalah seorang yang sangat berguna. Ya, seperti namanya begitulah kehidupannya Onesimus. Arti nama Onesimus, saudaraku, adalah profitable atau menguntungkan atau juga berfaedah. Diperkirakan begitu Onesimus menyerahkan dirinya kepada Tuhan waktu dia ada di penjara, saudara, maka dia membuktikan kehidupannya untuk melayani Paulus sebagai bapa rohaninya. Tiba-tiba Paulus meminta Onesimus untuk membawa surat pada jemaat yang di Kolose dan juga surat untuk Filemon, mantan majikan yang telah dia perlakukan dengan tidak seharusnya. Onesimus saudara tahu permintaan ini artinya adalah
kematian. Ya, seperti dia membawa sendiri surat kematiannya. Ya, ini seperti dia membawa sendiri apa yang disebut surat eksekusi buat dirinya sendiri. Tapi begitulah Paulus mau mengajarkan kepada kita bahwa pendamaian mahal harganya. Bahwa kita harus hidup berdamai. Sebab itulah berita yang dibawa oleh Yesus di kayu salib. Itulah yang dibawa oleh Kristus untuk kehidupan kita. Dia mendamaikan dirinya dengan kita dan kemudian mendamaikan manusia dengan Bapa di sorga. Itu nyawa bayarannya. Dan buat Onesimus, dia harus belajar dari sebuah pengalaman bahwa berdamai lebih penting daripada semua hal yang dia pertahankan, termasuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Saya kira-kira bisa mendengar Paulus berkata kepada Onesimus, kembalilah ke Kolose, berdamailah dengan Filemon. Kalaupun itu harganya adalah kematian, maka engkau akan melakukannya seperti kau lakukan untuk Tuhan. Ya, saudara, mari kita sungguh-sungguh dapat hidup dalam pendamaian, karena memang itu harga yang harus dibayar. Saya mau katakan sekali lagi, harganya mahal, saudara. Kita harus matikan keinginan-keinginan kita, supaya benar-benar kita bisa hidup satu sama lain di dalam saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.